aktiva itu sendiri memiliki arti sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan di masa depan manfaat ekonomi dari sumber diharapkan akan diperoleh dari perusahaan. Nah, aset ini terdiri dari aset lancar atau current asset, fixed asset, dan yang tidak berwujud. Nah, current asset ini sendiri adalah aset yang diperkirakan untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. Nah, biasanya ini tidak lebih dari 12 bulan. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Nah, seperti tertera pada gambar ini, aset lancar itu terdiri dari kas, receivable, inventory, investment. Nah, kas ini sendiri adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Akun piutang usaha ini merupakan penjualan yang timbul dalam hubungannya dengan kegiatan normal perusahaan, baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan selanjutnya adalah inventory atau persediaan. Persediaan adalah aset yang bersedia untuk dijual dalam kegiatan normal usaha. Selanjutnya adalah fixed asset. Fixed asset atau aset tetap. Nah, contoh-contohnya sudah terpampang nyata ya di layarnya. Ada gedung, ada kendaraan, ada komputer, ada handphone, ada meja. Nah, dari gambar-gambar yang sudah terlihat ini tergolong dalam fixed asset. Fixed asset sendiri memiliki arti bahwa aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Dan fixed asset ini mempunyai manfaat dari 1 tahun. Yang terakhir adalah aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud ini wujudnya tidak ada, tetapi harus dimiliki oleh perusahaan. Lihat nih tulisan-tulisannya, ada brand, ada licensing, ada trademark, agreement. Nah, ini adalah contoh-contoh dari aktiva tidak berwujud. Liabilities atau utang. Liabilities ini yaitu tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Nah, liabilities ini terbagi dua ya, yaitu liabilities jangka pendek dan liabilities jangka panjang. Liabilities jangka pendek ini yaitu liabilities yang jangka waktunya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Nah, contoh-contohnya ini ada hutang gaji, hutang wesel, hutang pajak, dan hutang bunga. Nah, kalau hutang jangka panjang atau long term liabilities ini adalah hutang yang lebih dari 12 tahun hutang yang lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 periode. Contoh dari long termnya ini ada hutang obligasi, hutang hipotek, sama hutang bank. Dari hutang jangka pendek ya, bisa dilihat di layarnya ada hutang dagang, hutang wesel, hutang dividen. Nah, ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal ini adalah hak perusahaan yang dapat diperoleh dari kreditur, yaitu bisa dari bank atau dari diri sendiri. Yang keempat yaitu revenue atau pendapatan. Nah, revenue atau pendapatan ini yaitu aliran masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan atau pembuatan barang jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang terakhir yaitu adalah beban atau expense. Nah, kenapa di sini gambarnya adalah memotong? Iya, karena expense itu mengurangi. Nah, arti beban atau expense itu adalah arus keluar atau penggunaan lain atas aktiva atau peningkatan kewajiban karena adanya penyerahan atau pembuatan barang yang dilakukan
secara terus-menerus. Nah, jenis-jenis beban ini ada ya, ada beban operasional dan beban non operasional. Kalau beban operasional itu contohnya bunga, premi asuransi, tenaga kerja, sewa, pajak dan lainnya. Serta yang non operasional ini adalah sumbangan, kerugian, penjualan aktiva tetap. Selain kelima tersebut ada satu lagi nih unsur-unsurnya, yaitu ada pride. Pride itu pengambilan harta oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan